pembina Bapak Said Pak Harith ya, dan juga para narasumber yang hari ini berikan, dan kepada yang saya cintai dan yang saya banggakan, rekan-rekan sesama pecinta fansnya Rhoma Irama. Jadi ulun mohon maaf agak kesana ya Ustaz ya, mendekati ini karena ulun hari ini bacakan manakib Ustaz ya. Manakib karena manakib ini berita salah ya kan. Jadi Ustaz tadi yang ulun kadang saya lakukan, aku berjerih mata padamu oh Tuhan, mudah-mudahan kita selalu menjadi orang selalu minta ampun ya Ustaz. Tadi ulun lupa pertama kali datang Ustaz ucap Pak Harith nggak ada, tapi sayur-sayur terdengar apa gitu. Apabila ya siapa tadi lagu melodi cinta, kayak ingatan ulun pada waktu pertama kali bertemu mendamping itu baik sama-sama di orkes dulu. Jadi ulun lihatnya ada dari Tokyo mungkin ya. Kebetulan waktu itu tahun 94 ulun habis kuliahan di Palangkaraya di Banjar, mendekati orang tua. Pas nyumbang lagu sagu waktu itu keluarga ini perkawinan nyumbang lagu merah makanan fansnya kan. Lalu pemimpinnya Gelora itu dekati ikut latihan, ikut sekali saja gue latihan. Lalu 2 tahun gue di bawah Gelora karena penyanyi Gelora waktu itu Bung Edi Jaya itu pindah maratonal kan. Kemudian ulun diminta di Gelora itu 2 tahun ketemu isi langsung rupanya di sana. Kebetulan beliau punya penyanyi juga di sana. Baik Bapak Ibu yang ulun muliakan, itu hanya perkenalan ulun saja ya. Ulun hari ini sangat gembira bertemu sama-sama fans Rhoma yang ya pada dasar semua kita seni semuanya pecinta seni. Umur sampai anak ulun juga yang pertama suka seni juga. Bahkan alhamdulillah baru-baru ini dia sudah launching di Leo Official Channel ada di sini. Ketika diminta oleh panitia, wah ini Rhoma Irama dan Soneta durasi waktunya berapa? Elastis saja katanya. Kalau lu sama katanya tanya kiri kanan ini kita menceritakan perjalanan karir seorang King of Dangdut Rhoma Irama, perjalanan 62 tahun. Apalagi Rhoma Irama itu satu pembahasan. Ya mana kita tadi. Kemudian belum lagi bersama Soneta karya-karyanya, apalagi sebelum beliau ke Soneta kan banyak, tapi ulun hanya fokus kepada Soneta. Jadi ulun pikir karena ini cerita sejarah kita sudah bersama lagi itu, ulun coba untuk membuat makalah ada 19 halaman itu saya serahkan sama panitia. Ulun kira itu bagus untuk kita semua kader tahu itu sejarah itu ya. Ulun hanya menyusunahkan aja, tetapi kita ambil dari sumber-sumber yang memang kita percaya gitu ya. Nah kemudian tolong operator kita yang pertama ya, langsung aja ya. Bang Haji Rhoma Irama, beliau itu awalnya memang bernama Rhoma Irama karena beliau merupakan sekitar bangsawan Pasundan. Siapa? Seperti Raden Hamdaya ya, sama sekretaris bahwa gelar yang diperoleh Bang Haji Rhoma merupakan gelar bangsawanan yang merupakan sudah ada bangun nasab keturunannya ya, nasab keturunannya. Kemudian Raden Burdah kemudian memberi nama lelaki Irama karena nama Irama berasal dari nama sandiwara Sunda kepada orang tuanya. Sandiwara Irama Baru dengan aktor Tanjingbok dan Rizky Piyong, jadi dikutip dari Tempo. Kemudian di lingkungan keluarga nama Irama tidak begitu populer sebab anak lelaki
tersebut kandung disapa Oma karena sering memanggil ibunya dengan Oma, berbalik menjadi Trarikma ya, Oma Irma. Lanjut. Nah kemudian Bang Haji terakhir pada tanggal 11 Desember 1946 di Tasikmalaya, Jawa Barat dari seorang ayah yang bernama Raden Budah Anggawirya, Komandan Batalion Garuda Putih, dan seorang ibu yang bernama Siti Juwairiyah yang mempunyai 14 orang saudara, 8 saudara kandung, 4 saudara seibu, dan 2 saudara tiri. Lanjut saja Pak, namanya itu saya. Nah, ini kita ambil dari kartu EDS dan Kibayus. Di Roma Irama dimulai karirnya semenjak SMP dan SMA. Sekitar tahun 1960-an ia bergabung dengan band Tornado Band dan Gaihan Band bersama kakaknya Benny Muharram menjadi penyanyi. Dia juga mendirikan Astria Band, itu pun tidak cukup. Dia sempat bergabung dengan Orkes Candraleka, mungkin Omar Alatas sejak tahun 1960-an, dan di sana Roma memasuki musik Melayu ya. Jadi beliau mendalami dangdut di Candraleka waktu itu. Padahal bakat beliau ya semua genre musik waktu itu beliau lakukan. Kadang-kadang beliau hari Minggu, kadang-kadang di pengantenan ya, di hari yang lain beliau menyanyi lagu barat gitu di hidungan gitu. Lanjut. Nah kemudian pada tanggal 11 Desember 1970 Bang Haji Roma Irama bersama rekannya mendirikan grup Soneta yang diambil dari Babushi Italia Kuno berisi Bagus Barit. Kemudian sejarah namanya difilmkan dengan adegan film Berkelana Dua bersama Soneta yang dibimbingnya. Kemudian Soneta Kita Tahi Bersama itu berkibar lewat lagu Begadang tahun 1973 yang direkam UKW Record. Kemudian yang jelas kita ketahui bahwa dangdut dianggap sebagai musik yang populer. Alhamdulillah kita terasa sekali ya bahwa setelah lama stasiun TV hanya beberapa TV yang menyiarkan, tapi belakangan semua ya menyiarkan dangdut sampai sekarang. Lanjut Pak. Nah kemudian lagi yang terus berkembang masuk pengaruh musik barat, kemudian itu ya diiringi dengan masuknya alat instrumen gitar listrik gitu. Nah kemudian para pengamat musik dan sosial ya, dalam buku-buku mereka mengatakan bahwa Bang Haji ini beliau mentransformasikan orkes Melayu gaya lama dan memadukannya dengan gaya ritmis lagu-lagu dalam film. Dia melakukan eksplorasi dalam membentuk warna musiknya, terutama perjuangan untuk memodifikasi bahwa dangdut tak sekedar iukan suling beribu tabuhan bintang belaka, sama seperti halnya genre musik lain kan dangdut toleran juga mensucikan genre musik lain ya, karena kan ada pop dangdut, ada bahkan sebenarnya Bang Haji Roma Irama pun beliau tidak menyenangi kalau dangdut dikoplokan kan. Tapi kan artinya dangdut itu sendiri dinamis. Lanjut Pak. Nah, yang juga perlu kita ketahui bahwa bertepatan dengan Jaya Soneta dari Inggris, band rock raksasa The Furful juga jaya waktu itu ya. Dan ketika mereka manggung di Gelora Bung Karno ya, waktu itu The Furful bersama gitaris Sohor Richie Blackmore, yang akhirnya Roma Irama pun terpengaruh dan ngefans dengan Richie Blackmore sehingga memasukkan unsur-unsur rock itu ke dalam dangdut. Nah itu sejarah yang kita ketahui selama ini ya. Nah kemudian bukan hanya memasukkan instrumen gitar listrik itu, tetapi juga semua mulai dari sound system juga ya, sound system juga semuanya, sehingga musik dangdut tidak bisa dipandang sebelah mata lagi ya. Sampai sekarang kita menikmatinya begitu.
Dan lagu Bang Haji ini semuanya mewakili suasana, semua suasana, lagu agama, ya. Kemudian ada nuansa cinta kepada orang tua, kepada bangsa, kritik sosial dan lain itu kita sudah maklum bersama itu ya. Nah kemudian juga beliau itu luar biasanya ya, bahwa beliau bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi aranseer, cipta lagu, kemudian pemain, bahkan beliau seorang aktris ya, yang kita nikmati seluruh film-filmnya ya. Dan menurut catatan hampir 15 juta atau 10% penduduk Indonesia tercatat di pertengahan 1984, dan tidak ada jenis kesenian mutakhir yang memiliki lingkup demikian luas. Nah ini adalah pengamat sosial itu tidak terbantahkan, sehingga wajar kalau kata sambutan gubernur tadi, King of Dangdut itu tidak pernah tergantikan ya. Selama ini kan kita tahu kalau orang kemahiran misalnya main musik aja, kalau nyanyi aja kayak Arabik kan. Nah, kalau pada Bang Haji Roma Irama yang kita fans bersama itu sangat luar biasa. Jadi ulun teringat ketika Ustadz Dasat Latif di suatu forum podcast itu, Bang Haji, apa sih rahasianya sehingga bila pian kemana-mana itu selalu digerumuni orang semua fans. Iya kata beliau, kita harus melaksanakan sholat itu kita mengetahui maknanya. Nah, mungkin Sidin wacana seperti ya. Kemudian Sidin selalu zikrullah gitu. Itu yang mengapa kayak ulun ini begitu. Ketika merenungkan ketika mengomentari Bang Haji gimana? Oh ternyata kita mengidolakan seperti kata Ustaz tadi, kita mengidolakan beliau karena ketika beliau ditanya siapa idola Pak Haji, Rasulullah kata saya. Dia sendiri menyadari itu. Bahkan yang ulun juga yakin bahwa komentar semua ada tidak sedikit orang mengatakan bahwa beliau itu wali karena tahun 70-an Sidin. Tahun 70-an suatu ketika saya berkunjung ke seorang kiai sepuh di Madura, tapi ada bocorannya, katanya ada yang komentari Kiai Khalil di Madura. Beliau ada yang mengatakan wali Allah juga beliau kan. Sidin bertanya kepada kiai sepuh Kiai Khalil tadi, Kiai, saya ini kemana-mana selalu mengamalikan zikrullah. Bila berjalan datar kalau naik subhanallah, kalau turun kalau naik Allah Akbar, kalau turun subhanallah. Bahkan ujar Bang Haji, ketika saya di atas perut memberi nafkah batin pun kepada istri saya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujar Sidin, ada suatu ketika yang saya lupa. Apa itu jadi? Ketika saya membuat lagu, ujar Sidin, ujar Bang Haji, saya lupa waktu itu kepada Allah. Tetapi ketika saya memulai membuat lagu dan mengaransemen itu, saya hanya berkata Bismillah. Setelah itu saya lupa mainkan. Saya mainkan musik. Tapi waktu itu lalu ujar Kiai Sepuh, yaitu jangan kamu yang merasa membuat lagu itu, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang Roma itu bukan hanya punya skill, punya IQ cerdas, inovasi kreatif, tetapi beliau mempunyai jiwa ini yang tidak lepas dari
Ingat pada Allah. Itu yang benang merah yang kita semua fansnya ini harus kita pegang. Ya. Jadi lalu pada tahun 2000-an dari Bang Haji, saya waktu itu menunggu buka puasa. Saya menunggu buka puasa, saya mengambil tasbih, membaca Quran sedikit. Saya terdengar lagu ghibah, lagu keramat, lagu apa. Lalu saya merenung sih, wah indahnya lagu ini. Bahkan saya tidak merasa saya yang membikinnya, kata Bang Haji. Nah itu subhanallah. Artinya ketika beliau berkaram ya, bahwa menyerahkan sesuatu kepada Allah, disitulah peran Allah untuk mengatur kehidupan kita semua. Itulah maksudnya. Jadi intinya ini kalau kita berbicara pribadi Bang Haji ya, itu yang lebih mendalamnya itu yang ingin kita tekankan situ. Nah jadi kita anak rupiah darah muda musik 135 juta, santai hak asai begadang sahabat Ebuser renungan dan nada emansipasi wanita judi dan gali lubang tutup lubang bujangan. Lanjut Pak. Nah ini kemudian kalau bersama film movie soundtrack album ada 26 buah itu ya. Lihat saja di situ ya, dari penasaran, gitar tua, darah muda dan lain-lain sampai ke sejadah Ka'bah. Ulun yakin semua kita yang ngefans Umay Ramani ini cuma ulangan saja. Ini ulangan saja Pak. Sudah. Lanjut Pak. Nah kemudian album solo beliau ada Pemilu, konser solo, Takbir Lebaran, Persaingan Haji, Modern, Resipana, dan Pipa Dangdut, terus semua ini. Nah sampai Partai Idaman ada. Itu sumbernya kita ambil. Nah kemudian penghargaan dari 7 tahun tahun 1971. Wah, kalau kita bacakan kita skip saja ya. Yang jelas apabila bangsa anak berataan yang hadir di sini ingin kopi materinya ada ya di panitia ya. Ini ya ulun sudah siapkan karena merupakan tanggung jawab orang ulun juga ketika diminta kan harus ada bahannya begitu. Karena ulun yakin kalau waktu 20 menit tidak akan mampu dan biar dia kata ulun yang tadi biar di skip saja. Yang lebih lengkap baca sendiri saja gitu ya. Nah itu saja mungkin. Wah ini aja Pak. Stop saja deh. Stop dulu. Ini sudah. Ya kita sebelum mulai akhir ya. Ini kita quiz dulu ya. Kita quiz. Ini ada satu, dua, tiga. Ada 4 kelompok ya. Jadi ulun bacakan lagunya. Kemudian ambil ya. Judulnya saja. Hadiahnya luar biasa. Tepuk tangan. Luar biasa betul ya. Tepuk tangan luar biasa. Belum lagi. Sebentar ya. Ini dari sini ya. Padahal di sini belum tahu Pak, ada senior. Beliau sering beliau instruktur sebenarnya, instruktur media begitu dari Pamungkan dari Barito Pelihari mana Pelihari Pamungkan ada. Oh dari Pelihari ya. Pamungkan saya Pamungkan ya. Oh ada beliau. Oh tadi sempat bincang-bincang ya. Ternyata Bejohor ada kalau engkau pergi ku merasa sunyi tiada kasih sayang. Lagu apa Pak? Ini kini berlalu 100. Selamat tepuk tangan. Luar biasa. Ini lama. Kalau apa tadi ini aku kita beri nama apa Bu? Oh gala-gala ya. Yang ini apa nih Bu? Kalau apa Bu? Kira-kira Bu? Oh enggak Bu. Ya lagu kedua. Oh ku tak rela orang lain bila menyamaku
Iya. Itu Kamelia atau Kamelia 1? Wah, bagaimana kucing Pak? Wah, 100 tepuk tangan. Lalu dia tanya, adanya Bapak disangkanya saya. Tepuk tangannya mudah saja. Nah, kalau di sini ini tidak berlaku untuk pengurus ya. Ya, ini luar biasa ya, karena berkat mereka kita berkumpul di sini ya. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Ya baik, selanjutnya ini. Di situ kisahku mulai bersamanya. Ulun sengaja kayak kau tuh mencari lagu yang dalam lipatan gitu ya. Kalau yang itu tadi, tahu ini. Kisah apa tadi? Bulan Juli ya, betul. Ini. Tapi dia pasti tahu. Dia menyadu putus asa. Itu bukan. Luar biasa. Rasanya kalau ini sulit persiapan sih banyak, cuma karena waktu menghargai kawan-kawan yang lain, ulun kira cukup aja ya. Jadi kalau segi materi silahkan kopi saja. Aku maaf atas segala kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan luar biasa. Luar biasa pengetahuan beliau tentang Roma Irama dan Soneta. Selanjutnya kita langsung ringkas saja demi mempersingkat waktu, langsung aja kepada Bapak Matnur untuk menyampaikan sejarah Porsa, materi sejarah Porsa. Silakan. Kuswanto Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, bihamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Mukarram para alim ulama yang ulun muliakan, yang terhormat Ketua Pembina DPW Porsa Kalimantan Selatan yang kami banggakan, yang terhormat Ketua Dewan Provinsi Kalimantan Selatan yang kami banggakan Ibu Herunisa, dan yang terhormat para pengurus pimpinan Fans of Roma and Soneta Kalimantan Selatan, juga segenap Ketua DPC Provinsi Kalimantan Selatan yang kami banggakan, juga kepada seluruh teman-teman para sahabat anggota Porsa Kalimantan Selatan. Porsa! Porsa! Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, ulun izin berdiri. Baik, Fans of Roma and Soneta atau yang kita singkat menjadi Porsa. Sejarah lahirnya Porsa. Porsa adalah sebagai wadah organisasi yang didirikan pada Kamis tanggal 4 April tahun 2013. Ditandai dengan deklarasi oleh beberapa tokoh dan anggota organisasi Fans Roma Irama dan Soneta seperti Fans Club Soneta Fans Club Indonesia atau SFCI, Soneta Fans Club yaitu SFC, ada juga Romania, Roma Irama Mania, ada juga ada ABRI, anak buah Roma Irama, kemudian ada Permata, penggemar Roma Irama dan Soneta, dan lain-lain sebagainya. Semua digabung menjadi satu yang disebut dengan Porsa, bertempat di rumah Mbak Dewi, putri dari Bapak Haji Roma Irama di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Nah, ini ada dokumentasi saat deklarasi Porsa.
Formatur berdasarkan SK Formatur persiapan Munas Porsa. Yang pertama ada Bapak Haji Surya Afta SHMH dari Jawa Timur. Kemudian ada Bapak Haji Saifuddin Latif Sarjana Agung dari Sumatera Selatan. Ada Jiwo Suwendo Sarjana Sosial dari Jawa Tengah. Indra SPD dari Kepulauan Riau. Hermin dari DKI Jakarta. Jainal Abidin dari DKI Jakarta. Nurhayani ST dari Sulawesi Selatan. Muryati Gayo dari Nanggro Aceh Darussalam. Muhammad Hubi Azi MESI dari Jawa Timur. Kemudian ada Siti Aisyah dari Kalimantan Timur. Ada Yayat Budiana Ergitas dari Jawa Barat. Sugianto Singke SE dari Sulawesi Barat. Kemudian ada Syarifuddin Ahmad SHMM tim advokasi Porsa. Nasihun Syahroni SE tim ekonomi Porsa. Dan Muhammad Fuad Eskom MMSI tim ekonomi Porsa. Nah, ini waktu ketika rapat sidang formatur yang pertama menyusun draft ADART Porsa, yang kedua membentuk panitia Munas DPP Porsa, kemudian yang ketiga membuat draft program kerja melaksanakan Munas Porsa yang pertama. Lambang Porsa ini berupa tulisan Porsa dan kepanjangannya Fans of Roma and Sonata, gambar wajah Roma Irama dan gitar Strandberger yang memiliki arti masing-masing sebagai berikut. Porsa yaitu kepanjangan merupakan identitas dari organisasi. Gambar wajah Roma Irama merupakan simbol tokoh dari organisasi. Gitar Strandberger ini merupakan identitas profesi Roma Irama. Kemudian lambang Porsa dipergunakan untuk kop surat, stempel, logo, website maupun media sosial, bendera dan alat peraga lainnya. Visi dan misi Porsa. Visi Porsa yaitu terciptanya akhlak mulia dan ukhuwah Islamiyah antar Porsa, Roma Irama dan Soneta sebagai bentuk pengalaman lagu dan lirik karya Roma Irama dan Soneta sesuai ajaran agama dan aturan perundangan yang berlaku. Misi Porsa mendukung Roma Irama dan Soneta dalam dakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menjaga karya Roma Irama dari pembajakan dan pelanggaran etika dan agama, melestarikan dan memasyaratkan karya Roma Irama dan Soneta agar dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi penerus. Membentuk kepribadian akhlakul karimah yang di dalamnya dikembangkan potensi diri dalam bidang kesenian, dakwah dan kewarganegaraan. Jati diri Porsa ini terdiri dari yang pertama yaitu beriman, kedua bertakwa, ketiga berakhlak, dan yang keempat berloyalitas. Apa itu berloyalitas? Berloyalitas adalah kekuatan kita Porsa sebagai struktur dan Roma Irama. Misal, anggota taat kepada ketua dan pengurus DPC, ketua DPC taat kepada ketua dan pengurus DPW, ketua DPW taat kepada ketua dan pengurus DPP. Ketua DPP taat kepada ADART dan Roma Irama. Nah, ini alur KTA-nisasi untuk kita membuat KTA. Nah, yang pertama ini ada input data regenerasi, yaitu membayar iuran anggota KTA, kemudian diolah data di sekretariat DPP, lalu dikirim ke DPW dan DPC, validasi oleh DPW dan DPC, kemudian mengikuti kegiatan Porbitran yang baru saja kita laksanakan ini. Kemudian data final yang sudah mengikuti Porbitran dikirim ke DPP,
Nah, lalu jadilah KTA resmi yang kita miliki. Dan ini adalah beberapa susunan pengurus DPP periode tahun 2021 sampai ke 2006. Ini nggak bisa disebutin satu-satu, ini panjang banget ini. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya lebih dalam. Salah dan hilangnya ulun mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza! Forza! Alhamdulillah. Terima kasih. Luar biasa, terlalu. Kayaknya di PW ini harus mengadakan rompal nih, lomba rompal kayaknya ini. Jurinya langsung beliau. Itu tadi sekilas tentang Porsa. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menyimak dengan baik. Mungkin langsung aja kita rangkum langsung kita ke materi umroh Porsa. Mungkin setelah ini baru ada tanya jawab satu atau dua. Tolong silakan. Terima kasih. Mohon izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat. Hendak umroh labian. Panjang ibu pander. Ulun doakan semoga segera kita ke tanah suci. Tiup nyari-nyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum mengucapkan hormat, saya ingin semua yang ada di sini memberikan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bu Herunsa sebagai ketua Porsa, yang saya hormati Bapak Said sebagai pembina, yang saya hormati para narasumber yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang saya hormati seluruh ketua kabupaten kota Porsa Kalimantan Selatan. Mohon maaf, ulun minta maaf, mungkin hanya sekilas aja ulun menyampaikan, karena biasanya pun kita pakai slide untuk menyikat waktu, karena ini adalah acaranya miladnya Porsa, jadi hanya menyampaikan garis besarnya aja. Masya Allah, saya sangat terhormat sekali diminta untuk menyampaikan syiar umroh. Mudah-mudahan syiar ini akan jadi amal jarah Bunda Nisa yang menyampaikan kepada saya. Yang hadir di sini adalah calon jamaah umroh. Beliau ingin sekali bagian umroh seberataan. Alhamdulillah dari umrohnya Porsa ini, Porsa bekerja sama dengan Travel Tanur. Di sini kita ada namanya solusi umroh untuk mempermudah jamaah berangkat umroh. Jadi catatan bukan hutang bola, nanti akan saya jelaskan. Kalau umroh cash itu sudah biasa pula. Umroh menabung sudah biasa. Tapi kadang kalau kita menabung ada kendala anak untuk kuliah, ada kendala hal-hal yang penting. Nah, ketika sudah selesai menabungnya, ikut ke travel, dibunguli travel, hilang pulang ke kita. Nah, di sini ada namanya isi umroh. Umroh dulu hanya bayar. Aman lah pian. Aman benar. Cukup 6,5 juta pian umroh dulu hanya bayar. Berhutang aja. Nah, alhamdulillah kita kerjasama dengan Aminta Syariah yang sudah ada izin MUI-nya. Akad murabaah, tidak ada jaminan, tidak ada bunga, tidak ada riba apabila tutup usia lunas. Alhamdulillah meninggalkan. Dari mana aja? Ulun kan sudah memakai bahasa Banjar pula.
Dari mana dapat duitnya? Jarang melunasi, kada tinggal hutang lah meninggal. Kada Bu Ai, di sini pian ada asuransi. Jadi asuransi lah, asuransi hak pian yang kita bayarnya. Di sini kita kerjasama. Apa sih perbedaannya Amitra Syariah dengan FIF? Kita di bawah FIF. Bedanya FIF itu adalah leasing, Amitra Syariah tidak. Contoh, kita beli kendaraan ada jaminan BPKB. Kalau di umroh kita tidak ada jaminan. Nah, kalau di leasing kendaraan apabila kita telat bayar, kita bayar bunga. Nah, kalau di umroh kita udah berapapun angka yang kita akadkan setujuan. Mau dilunasi, misalnya jangka waktunya 3 tahun, 2 tahun, setahun, boleh. Mau dilunasi misalnya 2 bulan, ada rezeki pian, angkanya setujuan. Nah, cuman bedanya kalau beli di travel kita agak murah sedikit. Kalau kita beli di Amitra Syariah, mereka ada keuntungan gitu kan. Cuman bisa diangsur selama 1 tahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun. Syaratnya cuman KTP, kartu keluarga, bukti kepemilikan rumah, misalnya rekening listrik atau rekening air, sama nomor telepon pian. Syarat umroh harus vaksin 2 dosis baik. Aman aja karena masalah dosis. Nah, angsurannya pun kalau DP cukup 6,5 juta, itu mau ambil 3 tahun, tenornya saya lihat sebentar ya biar tidak salah. Untuk 3 tahun itu 1.117.000. Anggih, 35 ribuan sehari. Nah, kalau hendak umroh, bapak-bapak jangan merokok loh. Kurangi di rokok yang otaknya akan umroh ya. Kalau yang 2 tahun itu 50.000 sehari. 1.450.000. Kalau nanti ada seksi tanggung jawab. Nah, cukup DP 6,5. Kita sudah bisa berangkat umroh, boleh lah berhutang dah. Alhamdulillah kita bukan berhutang duit, tapi kita menyewa. Yang apa yang kita sewa? Kita sewa pesawat, kita sewa hotel, kita sewa fasilitas. Kalau umrohnya, kalau pian diam di Mekah gratis. Umroh itu gratis, kita anak berjalan ngambil kita, asal sanggup aja pian berjalan gratis. Anak berkeliling tawar kan ada bayar di sana. Yang kita bayar adalah sewa hotel, sewa pesawat, fasilitas bis lah kita memberikan. Mudahlah, amankah pian? Kada diumulilah pula. Takutnya kan sekarang ada bis travel, kita sudah menabung, sudah bayar cash, ternyata tidak amanah. Dan di sini kami membuka peluang untuk jamaah, menantang jawaban-jawaban jamaah yang ketakutan. Saya ketika ke lapangan itu banyak yang kena bis travel 15 juta, ada yang sistem voucher 3,5 juta, ternyata tidak bisa berangkat. Alhamdulillah, semenjak umroh dibuka, dari travel kita, saya pribadi itu 1 bulan 2 kali keberangkatan mulai Januari tadi. Tanggal 12, tanggal 29, tadi 10 Februari, tanggal 15 tadi, alhamdulillah semalam beli suami saya yang membawa. Insya Allah tanggal 30 ini juga berangkat dari Bati-Bati ya. Ibu Elok grup tanggal 2 April 1 bis. Alhamdulillah Bu Ai. Dan di sini juga dimudahkan, Bu, ulun penghasilan Bu cukup ini aja. Ada juga kan kemudahan, pian cukup bersiar umroh, ayo kita umroh ya, di sini murah, aman. 10 orang pian gratis 1. Membawai orang kada dapat jamaah, pian dapat pahala. Yalah, cobalah dinikmati aja seperti syiarnya Roma Irama, lagunya yang subhanallah walaupun saya masih kecil, lirik-liriknya sangat sangat menyentuh. Ketika pian bernyanyi, kada sadar pian ada yang mendengarkan tersentuh hatinya, bertobat, pahala bagi pian. Kayak itu juga lawan siar.
pian bawa orang umroh terbuka hatinya, pahala juga bagi pian, apalagi dapat rezeki juga pian apabila mau umroh yang 10 gratis satu tadi, ada usah bayar duit, bayar jamaah aja. Ulun ku ay ngalih banar ya masih kadang ngerti, hanya memulai, hanya mendengar pian akan kita bina kena nanti dia ada grup tim Bunda Nisa yang akan memberikan pendidikan untuk bersiar. Kalau kadang kali bawa aja ke kantor, nanti kita ulun kalau bisa bawa bandar aja, yang penting hakun mungkin saja nak umroh sudah kayak bawa aja ke kantor, nanti kita arahkan. Ulun ya ada duit seini kali gitu anak benar umroh kan kuitan duit ada 6,5 juta kenapa jual cincin tadi. Nah bolehnya kayak apa ulun ya, bolehnya bayar jamaah aja 1 bulan 1 tahun lunas, jadi kalau bisa bayar duit 1 bulan 1 atau sekian bulan keselamatan, nanti akan kita bimbing, kita ada tim yang akan turun mendampingi pian. Ulun gak ada kawa si arakan bang dibantu nanti oleh tim-tim kita yang sudah berpengalaman. Kita saling membantu di sini untuk bersiar. Jadi mungkin mempersingkat waktu pian karena ini acara ulang tahun milad. Hormat ulun, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bisa dimengerti. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya akan bisa menjawab. Ada beberapa pertanyaan nanti. Oke, silakan. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ulun nama Ratulina dari Porsabala. Mohon izin bertanya. Pertanyaannya cukup simpel, namun mohon izin juga jangan tersinggung bunda. Lu cuma tanya, kata Pian kan tadi sistemnya berangkat baru bayar. Nah di sini berhubung ada juga Pak Ustadz, ini kalau untuk hukum agama kita isu bagaimana itu Pak, boleh atau gimana? Karena ulunnya orang awam jadi mohon bertanya itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana hukum umroh dan haji dengan dana talangan bahasanya bulan? Berhutang lah, nah bahasanya berhutang. Jadi memang kalau haji dan umrah itu hukum wajibnya manis tato'a ilaihi sabila. Artinya hukumnya itu adanya istitoah, kemampuan. Sekarang ini kan dana-dana talangan atau hutangan itu marak, tapi tentu ulun kira lembaga-lembaga pembiayaan itu pasti melihat apakah orang yang ditalangi atau dihutang itu mampu atau kada. Nah disitulah mungkin solusi bagi orang-orang yang punya gaji bulanan, dilihatnya apakah memang gaji bulanannya itu bisa disisihkan 1/3 saja, lalu berarti dia itu mampu. Tidak mampunya cuma mengumpulkan dalam satu periode 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Nah mungkin jawabannya itu apakah hukum asalnya boleh Bu? Kalau hukum wajibnya ketika memang benar-benar mampu. Nah apakah disunahkan? Mungkin kada. Nah jawabannya kayak itu ulang. Jadi kada sama, tergantung orang-orangnya. Makanya kada semua pembiayaan itu akan memberikan hutangan untuk biar tulang umrah kayak itu bunda lah. Nah umroh itu bagi yang mampu. Kadang kita kan tidak bisa mampu secara cash, tapi mampu secara angsuran. Orang yang beli mobil bulanannya 5 juta, apakah orang itu mampu atau kada Pak? Mampu lah. Nah, mampu membayar. Jadi di sini kita ada survei juga. Survei itu berarti jamaah harus punya rumah sendiri. Makanya ada diminta bukti kepemilikan, misalnya
rekening listrik atau rekening air, tapi tidak sertifikat. Tidak, karena kita tidak pembiayaan uang, malah kita hanya membiayai sewanya. Jamaah itu tidak menerima uang. Jamaah tidak menerima uang. Uang itu Amitra itu beli paket ke travel kami. Travel kami akan menjual paket itu ke jamaah dan diangsur. Jadi bukan jamaah tidak menerima uang. Yang tidak boleh itu ketika jamaah menerima uang, satu. Kedua, jamaah apabila terlambat itu kena bunga, dan itu haram, Pak. Dan di sini tidak ada bunga. Tidak ada bunga berarti tidak ada riba. Akadnya akad murabaah, dan sudah ada lembaganya sudah ada izin UI, Pak. Jelas. Kalau hutang pula apabila mati kan harus ada ahli waris yang membayari. Kalau ini kan tidak, lunas. Artinya selesai kalau sudah meninggal. Ada lagi yang ditanyakan? Ayo mumpung mana ini? Ada lagi? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pada kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Sugi Hartono. Saya dari divisi Banjarmasin. Saya baru 4 bulan, Pak, gabung di divisi Forsa ini, Pak. Sangat luar biasa. Ketua dari divisi Banjarmasin ini menyulap suatu kesatuan, kebersamaan dan kerjasama yang sangat luar biasa untuk Banjarmasin. Nah, situ saya salutnya. Bapak-bapak yang narasumber ini luar biasa juga. Kita sharing ya. Dan terkait dengan apa itu tadi itu yang Bung Haji Roma tadi, saya juga pans karena pennya Bu ya, pens karena saya juga terinspirasi dengan lagu-lagu beliau. Karena ada dakwah, kata Pak Ustadz tadi kan, mohon maaf tadi saya tidak menyebut yang mulia Ustadz dan bapak-bapak ibu sekalian. Nah, jadi dengan sharing ini saya sangat mungkin ini saran dan masukan ya Pak ya ke depannya nanti ya. Karena apa? Karena di Banjarmasin ini sangat bagus sekali untuk kekeluargaan dan kebersamaannya. Dan saya ingin sharing ke depannya lagi supaya hari-hari keagamaan itu ditentukan, mungkin disupport oleh DPW provinsi. Nah itu kan saya pokoknya hari Maulid lebih besar buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Isra dan Mi'raj. Nah itu yang momen yang harus kita laksanakan kebersamaannya. Yang kedua itu mungkin mengenai masalah hari-hari nasional. Hari-hari nasional itu kan kalau bisa itu ini mungkin DPW ya yang punya DPW provinsi itu anggotanya kalau bisa diadakan semacam hari-hari ya lomba-lomba gitu. Ya mungkin ini bukan suatu pertanyaan, tapi saran dan masukan ke depannya. Hanya itu Pak yang Bapak Ibu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang menanggapi? Bapak mau bertanya sebentar. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perkenalkan, nama saya Ruyatullah dari DPW Forsa Kalimantan Selatan. Ingin bertanya kepada Abang kita, Bang Maknur. Menarik sekali apa yang beliau sampaikan tadi terkait dengan sejarah Forsa, terbentuknya Forsa, berbagai macam organisasi sebelum ada Forsa, disampaikan sampai ke pengurusan yang terakhir tadi. Ada satu yang mengganjal di hati saya terhadap apa yang Bapak sampaikan tadi. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah pita suara pian apain di bawah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, menanggapi pertanyaan Bang Ruyatila akan saya jawab. Mungkin ya. Ini adalah hadiah dari Allah. Betul. Dari Allah yang dititipkan mungkin karena saking ngefansnya ya. Apa boleh? Nanti beliau nyanyi setelah acara ini ya. Iya. Gimana? Ya, ada lagi, kita lempar lagi ke forum. Ada lagi yang dipertanyakan? Ada? Ya, satu lagi kita masih ada waktu berapa? Yang baca ikrar tadi 5 menit. Baca ikrar. Habis ini selesai ya? Ya, selesai. Yang saya tanyakan, apakah ada keterbatasan untuk usia pengajuan umroh atau umroh? kalau untuk umroh itu umur 5 tahun ke atas sudah boleh. Kemarin tanggal 12 itu ada jamaah saya umur 99 tahun, boleh aja. Paling tua bagaimana Bu? Boleh. Tapi harus ada pendampingnya. Harus ada pendamping bukan satu keluarganya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Bu? Ada lagi? Mungkin yel-yel aja nih. Nggak ada pantun, yel-yel aja. Mungkin mudah-mudahan semangat. Saya berharap mudah-mudahan semua anggota bisa berangkat umroh semua. Dipimpin oleh Bunda Isra dan suami. Alhamdulillah dari Said ya, dari Habaib. Mungkin saya bilang boleh nanti di sini akan dikelola oleh Ibu Nisa, Ibu Novi. Sama aja nanti kita arahkan. Kalau saya catat sekarang boleh. Nanti dikasih tahu dari mana, dari anggota Porosa, karena ada bonus khusus Porosa. Ya. DP 6,5 juta kita bulatkan sebenarnya sampai 10 juta itu di add-on gratis paspor. Khusus Porosa kita DP 6,5 juta, saya bulatkan biasanya 10 juta itu sudah add-on pesawat ya dari sini ke sana, dan akan saya kasih gratis paspor khusus anggota Porosa. Kalau izin kasih nomor Bunda, tapi harus ada paspornya, harus ada bilang namanya siapa, di belakangnya Porosa, biar dapat gratis paspor ya. 3 hari. Gratis paspor 3 hari. Paspor 3 hari. Yang mendaftar 3 hari. Umrohnya berapa hari? Oh, ini yang 6,5 juta ini khusus 9 hari. Apabila yang 12 hari mungkin akan menambah. Yang ini khusus. Bikin paspor itu yang dapat gratis paspor. Untuk mendaftar ini 1 minggu untuk gratis paspor khusus Porosa. 0812 ada paspornya, paspor
Korsa 0812 50 44 929. Harus ada pasportnya lah. Korsa dia dapat gratis. 0812 50 44 929. Ya, sudah selesai. Oke. Nama ulun Nurul Hayati. Di sini mungkin ada dari Kota Baru. Ulun dari Kota Baru. Kalau yang ke Kota Baru silahkan mampir ke Kota Baru. Kalau suami saya kebetulan dia pengacara bupati. Kita pengacara Polres juga. Siapa yang di Kota Baru mungkin udah kenal ya, mana Bapak ini tadi dari KNPI. Saya pernah tergabung di KNPI. Dari Kota Baru mana? Assalamualaikum Bapak Andi. Sama-sama gabung di KNPI kita Pak ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan polisi bisa berangkat semua nih. Satu pesawat 200, satu pesawat cuman DP 6,5 juta. Saya bulatkan 10 juta sudah add-on pesawat dari Banjarmasin ke Jakarta. Sudah gimana? Oh ya, harga cash. Harga cashnya beda-beda Bu. Ulun tidak bisa memberi brosur sekarang karena dari kemarin kan kita ada karantina 10 hari, turun 7 hari, turun 5 hari, turun 1 hari, sekarang tidak ada karantina lagi. Jadi harga itu kemarin udah turun-turun ya, cuman harga pesawat naik kemarin 10 juta ya, sekarang 12, 14. Ya, mungkin dalam waktu habis lebaran saya akan bikin brosur. Di 32, 36. Ya. Di 36 ya. Di 33 sudah add-on ya. Oh, iya, di 36 bulan juga 36 itu sudah add-on, sudah paspor vaksin gratis, sudah biaya pesawat domestik dari sini Jakarta. Sudah hotel juga. Hotel kita di Jakarta. 9 hari. Kadang-kadang Pak bisa bonus 12 hari. Sekarang ini masih tidak bisa ditentukan. Tadi ada 12 hari dengan harga itu, ada 9 hari. Oke, untuk mungkin di habis lebaran lah untuk kita bikin brosur. Kita melihat perkembangan pemerintah. Kemarin kan ada biaya karantina 4 jutaan ya. Sekarang sudah tidak ada karantina lagi, jadi tidak ada tambahan. Cicilannya bisa 1 tahun, 2 tahun, maksimal 3 tahun. 3 tahun itu 1.170. Lunas. Gimana? Per bulannya. 1 juta. Bentar. 1.117. 67 saya korotek 50.000. 1.117.000. Mungkin nanti saya akan kasih. Saya udah kasih ke Bunda Nisa. Mungkin Bunda Nisa bisa di grup Bunda. Ini yang 1 tahun, yang 2 tahun 1.450. Yang 1 ya, yang 1 tahun 2.480.000. Kalau mau setahun. DP-nya 6,5 juta. Sebenarnya di Ampera Syariah itu DP-nya ada yang 9 juta, ada yang 8 juta. Kita ada bonus diskon. Jadi khusus di travel kita bonusin 6,5 juta aja. Ini yang termurah. Mungkin kalau yang mau ambil 16 hari, 15 hari mungkin ada tambahan. Ini khusus yang flatnya di 9 hari. Kalau bisa 1 pesawat asik. Tidak 1 pesawat Korsa keren dari Kasel. Dan tidak hanya mengembangkan lagu di sini, tapi kita memakmurkan Baitullah. Mudah-mudahan suara pian, ulun lihat tadi yang penyanyian, ulun hendak badar nanti pada saat tawaf itu
akan digunakan bagian dengan suara merdunya. Ada pertanyaan lagi Bunda? Ya ada lagi. Kalau secara teknis mungkin nanti bisa aja Bu lebih intim lah, lebih Ya, lah di luar forum. mungkin nanti akan diarahkan Bunda Islam Iya. per cabang ya. Iya. Per cabang. Karena kalau kayak gini yang kurang efektif juga. Iya. Oke. Forza. Forza. Tetap semangat kan? Habis ini kita selesai ya. Selesai. Bang Doi. Panitia. Ada kan? Janji. Oh, ikrar. Oh iya ikrar. Tutup dulu. Tutup pergi trennya tutup. Ya mudah-mudahan yang disampaikan oleh para narasumber semoga bisa kita amalkan, bisa kita contoh, bisa kita implementasikan dengan nilai-nilai yang membuat kita menjadi lebih baik. Tentunya ini adalah dalam forum Forza yang akan kita benang merahkan kepada lagu lirik-lirik lagu Roma Irama. Sekali lagi, semoga kita benar-benar beriman, bertakwa, berakhlak dan berloyalitas terhadap organisasi Forza yang kita cintai. Mungkin di sini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita ke depannya bertemu lagi, bersua lagi di 13 kabupaten kota. Mudah-mudahan kawan-kawan dari Tanjung, dari Hulu Sungai Utara, dari Kota Baru yang paling jauh sampai selamat sampai tujuan, sampai ke rumah dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlalu. Ini dari kata dulu.